البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengenai syubhah yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, ahlu syirik, yang mereka berusaha bagaimana mengelabui kaum muslimin atau bagaimana mengelabui keumuman manusia secara keseluruhan. Nah, mereka dengan menggunakan kias-kias yang fasid, yang rusak, kemudian dengan apa? Dengan bodohnya mereka terhadap makna syirik, bodohnya mereka terhadap makna ibadah, kemudian seakan-akan mereka menampilkan di hadapan ahlu tauhid bahwasanya mereka yang benar. Nah, kita akan sampaikan di sini. Kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan di sini. Naam wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan juga pada dia, qauluka, ucapanmu, asyirku ibadatul asnam. Syirik itu kan menyembah berhala. Nah, kata dia ya. Naam, hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza? Apakah yang kamu inginkan itu bahwasanya kesyirikan itu khusus dengan ini saja? Kita tanya seperti itu karena dia mengkhususkan bahwasanya syirik itu kan nyembah berhala. Kalau nyembah orang soleh bukan syirik katanya, kata mereka ini ya. Nah, kita katakan, kita tanya. Syirik itu kan menyembah berhala, kata dia. Kita tanya lagi. Apakah yang kamu inginkan itu bahwasanya kesyirikan itu khusus menyembah berhala saja? Wa anal i'timada 'ala shalihin, dan bahwasanya menyandarkan diri kepada orang saleh, wa du'aahum, dan berdoa kepada mereka, la yadkhul fi dzalik, tidak masuk dalam kesyirikan. Kita tanya seperti itu ya. Fahada yaruddu ma dzakarallahu fi kitabih, yang seperti ini, naam, sungguh telah terbantah dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah, tentang kufurnya orang yang menyandarkan diri, menggantungkan dirinya, hatinya kepada para malaikat. Aw Isa, atau kepada Nabi Isa. Aw salihin, atau kepada orang-orang saleh. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan di situ. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an di situ nakirah. Sedangkan kaidahnya an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Nakirah itu kalau dalam bentuk nahi, didahului nahi, maka memberikan faedah umum. Maksudnya apa? Siapapun orangnya. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak dengan nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat. Enggak boleh sama sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, fala budda an yukirra, nah pasti dia akan mengakui, yukirrolak, mengakui untukmu, anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin, fahadha huwa syirku al-madhkuru fil Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Nah, dia akan mengakui dan akan mengatakan apa? Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah dengan seseorang, baik dari kalangan orang saleh, fahadha huwa syirku, maka inilah kesyirikan al-madhkur yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hadha huwal matlub, inilah yang kita inginkan. Paham ya? Akhirnya dia ngaku kan? Akhirnya dia ngaku. Nah, pertama dia mengatakan syirik itu kan menyembah berhala saja. Setelah kita kejar ya, kita kejar. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti kamu membatasi syirik itu menyembah berhala. Kalau menyembah orang saleh bukan syirik. Kalau menyandarkan diri, meminta kepada orang saleh bukan syirik. Akhirnya dia mengatakan, oh iya itu syirik. Nah, itu yang diinginkan. Ngapain lari ke sana kemari? Langsung aja mengatakan syirik, selesai. Nah, akhirnya kata beliau mengatakan wasirul masalah, rahasia atau inti daripada permasalahan. Nah, sirul masalah, rahasia atau inti daripada permasalahan, annahu idza qala, bahwasanya apabila dia berkata ana la usyrik billah. Gayanya nih ya, gayanya perhatikan gayanya. Gayanya bagaimana dia ketika melantunkan kata-kata seakan-akan benar itu ya. Dia mengatakan ana la usyrik billah, katanya. Aku tidak berbuat syirik kepada Allah. Faqullahu, katakanlah kepada dia, wa masyirku billah. Ayo, bingung dia. Apa itu syirik kepada Allah itu? Fasirhu li, jelaskanlah kepadaku. Fasirhu maksudnya bayinhu li. Jelaskanlah kepadaku. Nah, fa in qala, jika dia mengatakan huwa ibadatul asnam. Nah, perhatikan ini.
Jika dia mengatakan syirik kepada Allah itu menyembah berhala, fakul, maka katakanlah wa ma ma'na ibadatul asnam? Fasir hali. Apa maknanya menyembah berhala itu? Jelaskanlah untukku. Fa in qala, jika dia menjawab dan mengatakan ana la a'bud illallah. Dia mau lari nih. Perhatikan ini. Gayanya dia mau lari bagaimana dia? Nah, dia mengatakan aku tidak beribadah kecuali kepada Allah katanya. Fakul, katakanlah ma ma'na ibadatullah? Sekedar aja. Apa makna beribadah kepada Allah itu? Fasir hali, jelaskanlah kepadaku. Fa in fassaraha, jika dia menjelaskan bima bayyanahul Qur'an, fawal matlub. Jika dia benar-benar menjelaskan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka itu yang diinginkan. Wa in lam ya'rifhu, tapi kalau dia tidak tahu, cuma omong kosong gitu, ditanya apa syirik? Enggak tahu. Apa itu ibadah? Enggak tahu. Apa itu menyembah berhala? Enggak tahu. Apa itu makna beribadah kepada Allah Ta'ala? Enggak tahu. Fakaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifuh? Bagaimana dia mengaku dengan sesuatu, mengaku-ngaku dengan sesuatu tapi padahal dia sendiri enggak tahu? Bodoh berarti kan? Bodoh, hati-hati. Kebodohan itu adalah apa? Perkara yang sangat memprihatinkan dan harus dihindari sehingga apa? Sehingga kita tidak terjatuh dalam perkara yang berbahaya seperti ini. Naam. Da'un qatilun. Ewa. Penyakit yang bisa membunuh. Naam, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala sering kita ulang-ulang itu ya, disebutkan dalam kitab beliau Nuniyah, apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Bahwasanya kebodohan itulah penyakit yang bisa membunuh. Tapi obatnya apa obatnya? Obatnya dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Wa tabibuhu, dan dokternya siapa dokternya yang akan menjelaskan, akan mensyarah, kemudian juga memahamkan siapa? Wa tabibu dzakal alimur rabbani, dan dokternya adalah al-alimur rabbani. Dokternya yang bisa memahamkan Al-Qur'an Sunnah. Nah, untuk mengobati penyakit bodoh tersebut siapa? Al-alimur rabbani, huwal ladzi yu'allimu an-nas na'am min sigharil ilm qabla kibarih. Yaitu orang yang mengajari manusia mulai dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Nah, jadi tadarrud syai'an fa syai'an seperti itu. Nah itu. Jadi kebodohan yang dibiarkan, kebodohan seperti ini. Kalau kebodohan dibiarkan, bagaikan apa kemarin? Bagaikan kegelapan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Beliau mengatakan bahwasanya kama huwa ma'lumun anal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblisa yuhassinu lil insan, dan bahwasanya iblis itu menghias-hiasi manusia. Itfa'an nur, untuk memadamkan cahaya tersebut. Liyatamakkana minhu fi dzulmah, agar manusia itu bisa terjerumus pada kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Nah, ayo barakallahu fikum. Berikutnya. Wa in fatara dzalika bi ghairi ma'na. Sekarang kalau seandainya dia menafsirkan tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Al-Quran, fa in fassara dzalika bi ghairi ma'nahu, jika dia menafsirkan, menjelaskan tidak sesuai dengan maknanya, bayyanta lahul ayati al-wadhihati, maka engkau jelaskan kepada dia ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, yang nampak, fi makna syirki, berkaitan masalah makna syirik, syirku billah, berkaitan masalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatul awthan, dan berkaitan masalah menyembah berhala, dilarang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Disuruh menjauhi at-taghut. Barakallahu fikum. Ancamannya berat. La in asyrakta la yahbatana 'amaluk. Hancur amalannya, ancamannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hancur semua amalannya jika tercampur dengan syirik ini. Na'udzubillah ya. Aywa. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Nah, dan bahwasanya yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan pada zaman ini secara zatnya. Nah, inilah yang mereka kerjakan seperti ini. Jadi mereka merinci gitu loh. Asnam itu sendiri, ini sendiri seperti itu. Padahal apa? Padahal menurut ahlul ilm, nah, yang namanya asnam memang as-sanam itu adalah sesuatu yang disembah yang dia itu memiliki bentuk gitu loh. Dipahat seperti patung itu. Paham ya? Terkadang bentuk manusia, bentuk gajah, ada juga seperti itu. Nah, mungkin bentuk apa? Bentuk singa, mungkin ada juga seperti itu. Itu namanya sanam. Tapi kalau wasan apa wasan? Wasan itu umum. Kullu ma ubida min dunillah wa laysa lahu surah.
seluruh yang diibadahi selain Allah tapi tidak memiliki bentuk, itu namanya apa? Wasan. Jadi mana yang lebih umum? Yang lebih umum adalah wasan ini, ausan. Sepeda bagaimana sepeda? Sepeda kalau disembah bisa jadi wasan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak harus bentuknya seperti apa? Seperti berhala tadi. Kalau sonam tadi apa? Khusus ya. Sonam itu ma'ubida min dunillah wal suratun. Dia memiliki bentuk yunhat. Bentuk dipahat seperti manusia, seperti gajah dan misalnya itu. Nah, tapi kalau wasan itu umum. Hatta semut kalau diibadahi apa? Wasan juga. Kalau ada yang ibadah semut, ada semut diibadahi disembah, wasan. Nah, hati-hati itu ya. Jadi beda ya antara wasan dengan sonam itu dalam artian maknanya. Adapun keduanya saling melengkapi dalam artian wasan itu lebih umum daripada asnam. Al-ausan a'am minal asnam. Kenapa? Karena sonam tadi khusus apa? Sesuatu yang dipahat, yang dibentuk gitu. Kalau wasan ini bagaimana? Umum. Mau dibentuk enggak dibentuk, kalau disembah selain Allah, wasan. Nah. Berikutnya. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Inilah yang dilakukan di zaman ini, sekarang ini, di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab ya. Sekarang kita jauh dari zaman beliau. Zaman beliau jauh dari zaman kita. Sudah seperti ini keadaannya. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarikalah. Dan bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak sekutu baginya, hiyallati yunkiruna alaina, mereka yang ingkari dari kita. Mereka mengingkari, enggak seperti itu. Kenapa kalian membatasi beribadah kepada Allah taala saja? Dan kenapa kalian tidak mau beribadah dengan patung-patung atau orang soleh itu? Kenapa cuma membatasi untuk Allah Subhanahu wa taala saja? Wa yusayyihuna atau wa yasihuna fihi, mereka berteriak-teriak, yasihun teriak ya. Mereka berteriak fi kama saha ikhwanuhum, sebagaimana saudara-saudara mereka orang-orang kufar ya, orang musyrikun, mereka berteriak haitsu qalu, ketika mereka mengatakan aja'al al-alihata ila wahida inna hadza la syai'un ujab. Perhatikan ini, apakah dia Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Sungguhnya ini perkara yang aneh. Perkara yang aneh katanya. Nah, ilah yang banyak kok dengan satu. Nah, seperti ini. Orang-orang kufar Quraisy di antaranya mereka berteriak-teriak, enggak terima gitu loh. Enggak terima ketika Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka marah. Teriak-teriak, "Aja'al al-alihata ilah wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Paham kan berarti mereka? Mereka paham makna la ilaha illallah, paham, cuman mereka tidak mau dan enggan itu ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga tuduhan siapa itu? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Lancangnya seperti itu, mengatakan celakalah engkau ya Muhammad. Alihada jama'tana. Apakah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, engkau mengumpulkan kami? Langsung dibantah dari apa? Dari langit yang 7 oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas langit yang 7. Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Surat Al-Lahab. Kena dua-duanya. Abu Lahab kena, istrinya juga kena, Ummu Jamil. Ummu Jamil siapa namanya Ummu Jamil? Ummu Jamil namanya Arwa. Arwa bintu Abi Sufyan. Dia adalah saudarinya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Jamil namanya Arwa bintu Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya siapa? Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Nah, terkenal itu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru celakalah tangan kedua Abu Lahab itu. Paham ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sembarangan, karena yang namanya ahlul haq itu senantiasa ditolong dan senantiasa diuji. Ujiannya berat, bukan ringan. Kalau ringan kan masih mudah ya. Kita masih bisa menerpa dan bisa menghindar, tapi terkadang kita tidak bisa menghindar. Dalam artian tetap mengenai diri kita, mulai dari ujian, cacian, makian, pukulan, tendangan, pengusiran, banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, sehingga jangan merasa apa? Jangan merasa kita aman dari fitnah, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, jangan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat, janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terpenuhi. Dalam artian apa? Pasti tidak menyelisih janjinya. Barakallahu fikum. Naam. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, kata beliau apa? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu akan apa? Mansur, ditolong.
Kemudian apa? Mumtahanun, diuji. Tapi apa kata beliau? Fala ta'jab, jangan kamu merasa heran. Jangan kamu merasa heran. Fahadhi, maka dua perkara ini sunnatur rahman, merupakan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad aja ya, sudah kita lewati berkali-kali kan, dipukul sama kaumnya enggak balas. Cuman sekedar apa? Mengusap pada wajahnya, darah yang mengalir pada wajahnya diusap. Setelah diusapkan apa Rasulullah? Rasulullah enggak mengumpulkan manusia teman balas. Setelah itu enggak, Rasulullah mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh. Bayangkan itu. Kalau kita mungkin enggak kuat ya seperti itu ya. Ditampar, ditendang, kita balas seperti itu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah dan berusaha menahan diri untuk tidak marah dan membalas mereka. Biarkan. Nah, suatu ketika ada yang balas sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita ini ya, walaupun terkadang kita membaca kitabnya para salaf, membaca kitabnya para salafun saleh, kalau kita bandingkan ibadah kita bandingkan ilmu kita dengan mereka jauh. Tapi paling minim kita menyerupai mereka. Walaupun enggak sama persis tapi menyerupai. Dari amalannya, amalan para salaf, barakallahu fikum, ya kan? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Ya kan? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupalah kalian dengan mereka walaupun tidak seperti mereka. Nyerupai saja dah, masyaallah itu. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia dari kalangan para salaf, amalannya, pakaiannya, tindak tanduknya, sopan santunnya dan semisalnya apa? Falahu, keberuntungan. Mencontoh para salaf. Paham tuh ya? Ayo, berikutnya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Jadi ternyata al-syirik ternyata apa? Banyak berkelip dia. Ke sana kemari, ya, ke belakang, ke depan, samping kanan samping kiri. Ujung-ujungnya apa? Ngaku dia. Ujung-ujungnya ngaku. Oh iya ya, seperti itu. Kalau enggak ngaku paling pol dia mengatakan apa? Oh, ana enggak tahu. Apa itu syirik kepada Allah Taala? Enggak tahu. Apa itu menyembah berhala? Enggak tahu. Nah, sesuatu yang tidak tahu kok dia ngaku-ngaku itu loh. Ayo na'am. Qala syarih Syekh Al-Fauzan kata beliau, hafizallahu taala, yubayyinu Syekh rahimahullah taala, Asy-Syekh menjelaskan anna syirka, bahwasanya kesyirikan itu laisa maksuran ala ibadatil asnam. Kesyirikan itu tidak terbatas kepada menyembah berhala saja. Perhatikan ini. Nah, apa itu syirik? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan dalam keadaan Allah itu yang menciptakan engkau. Mau yang kamu jadikan tandingan adalah berhala, mau patung, mau orang soleh, itu tetap syirik. Hati-hati itu. Nah, ayo. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, li'anal musyrikin al-awwalin minhum man ya'budul malaikah. Karena orang musyrikun zaman dahulu, mereka di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wal malaikatu aslahus salihin. Dan para malaikat padahal mereka termasuk apa? Termasuk orang-orang saleh yang paling saleh. Nah, walaupun ada khilaf ya, ada khilaf dalam artian, mana yang lebih saleh, mana yang lebih bagus? Orang-orang saleh dari kalangan bashar manusia atau dari kalangan malaikat? Nah, seperti itu. Itu khilafnya disebutkan dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab para ulama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, memiliki keutamaan, kemuliaan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Perhatikan. Mereka tidak berani, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan. Enggak mendahului. Tapi apa? Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan. Itu para malaikat ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat, tidak menolak apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Para malaikat, hati-hati. Nah, sehingga kalau kita jumpai ya dalam kitab-kitab yang lain itu bahwasanya orang-orang musyrikun itu malah apa? Menuduh Allah Subhanahu wa taala itu punya anak perempuan. Bayangkan itu. Siapa anak perempuannya Allah? Malaikat. Jadi malaikat itu dipermisalkan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, banatullah katanya. Itu juga apa? Juga keliru. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan sembarangan menuduh Allah taala punya anak perempuan. Kenapa mereka menuduhkan dan juga mengatakan Allah taala punya anak perempuan padahal mereka sendiri benci ya? Benci enggak mereka? Orang-orang musyrikun zaman dahulu itu benci.
Nah, orang kufar zaman dahulu benci kalau mendapatkan anak perempuan tuh. Lahir anak perempuan, ima dibunuh, ima diasingkan. Tidak boleh di situ. Karena anak perempuan menurut mereka itu hina. Anak perempuan menurut mereka apa? Hina. Kenapa hina? Karena nggak bisa diajak perang, bagian warisannya sedikit, ya kan? Lemah, mudah nangis, cengeng, contohnya. Itu contoh aja ya. Itu pada asalnya seperti itu. Sehingga mereka membenci kalau seandainya lahir seorang anak perempuan. Nah, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman masalah dhalla wajhuhu muswadda wa kadhim. Apabila mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan yang mereka jadikan permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Tiba-tiba wajahnya dhalla wajhuhu. Wajahnya menjadi hitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia marah. Bayangkan marah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa kadhim. Itu dalam ayat lain ya. Apabila dikasih kabar gembira, dengan lahirnya seorang anak wanita, anak perempuan, tiba-tiba wajahnya menjadi hitam, marah dia. Nah itu, hati-hati ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifati di sini apa? La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak ada yang mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tunduk dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Naam, yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa yashfa'un, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali bagi siapa yang Allah Ta'ala kasih ridha, Allah Ta'ala ridhai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka sangat berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika nazzihi jahannam, dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah ilah min dunih, dari selain Allah, fadzalika nazzihi jahannam, maka yang demikian itu kami yang akan balas dia dengan neraka jahannam. Kadzalika nazziz zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik. Az-zalimin ay al-musyrikin. Karena kalau menjadikan tandingan untuk Allah Taala berarti musyrikin, karena zalim terkadang maknanya apa? Terkadang maknanya apa zalim itu? Terkadang maknanya musyrik. Az-zalimun al-musyrikun. Paham ya? Karena az-zalim, az-zulmu terbagi menjadi berapa? Zulmu itu terbagi menjadi 3. Zulmul abdi li rabbih. Nah, perhatikan ya. Kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, ini yang paling tinggi, yang besar, itu kesyirikan tadi itu, asyirku billah. Kemudian zulmul abdi li nafsihi. Seorang berbuat zalim untuk dirinya. Kemudian apa? Zulmul abdi na'am li ghairihi. Paham ya? Seorang hamba berbuat kezaliman pada orang lain. Ini semuanya dilarang semuanya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku haramkan juga kezaliman itu pada kalian. Nah, diharamkan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian sering menzalimi. Nah, di antara yang zalim yang paling besar adalah apa? Adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, sebagaimana yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah taala itu adalah kezaliman yang besar. Barakallahu fikum. Nah, berbuat zalim untuk dirinya juga enggak boleh, bunuh diri enggak boleh. Naam. Man qatala nafsahu bihadidin udziba bihi yaumil qiyamah, udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah besi atau semisalnya, maka dia nanti hari kiamat diazab dengan alat yang digunakan membunuh dirinya itu. Naam. Paham ya? Jadi hati-hati. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Taala itu zat yang Maha Penyayang terhadap kalian. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Naam. Seperti itu. Berikutnya, kata beliau di sini, wa minhum man ya'budus shalihin. Di antara mereka juga ada yang menyembah orang saleh. Perhatikan ini. Wa dzalika fi qouli ta'ala, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Perhatikan. Orang-orang saleh yang mereka sembah itu ternyata apa? Ternyata mereka sendiri itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Buktinya ini. Nah, ulaika, mereka manusia-manusia atau orang-orang, yang mereka seru, yang mereka ibadahi, mereka sendiri apa? Yad'una, mereka sendiri berdoa, yabtaghuna, mencari, ila rabbihim wasilah, mencari wasilah, perantara, atau mencari sesuatu yang bisa menghantarkan Rabbnya, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat.
Dan mereka sendiri apa? Mereka sendiri yang mereka ibadah itu, orang-orang soleh sendiri yang mereka ibadahi, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka sendiri juga takut terhadap azabnya. Terus siapa yang salah? Yang salah mereka yang nyembah itu. Yang disembah aja juga takut kepada Allah Ta'ala, yang disembah aja juga na'am barakallahu fikum mencari bagaimana caranya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah disembah. Nah, dan seringnya ya barakallahu fikum, seringnya itu mereka nyembah setelah mati, setelah meninggal. Karena kalau belum meninggal belum tentu mau, terkadang sebagian seperti itu. Nah, dalam artian ketika masih hidup dia enggak mau disembah, tapi ketika setelah meninggal, nah orang-orang itu membuat apa? Membuat pemikiran tersendiri. Akhirnya kita sembah itu orang soleh dulu. Nah, seperti itu. Nah, qila dikatakan innaha nazalat fi man ya'budu Uzairan wal Masih minal anbiya. Ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah Uzair dan juga Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, dari kalangan para nabi. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka menyembah sebagian para nabi itu. Turun ayat ini. Ternyata sebagian mereka barakallahu fikum yang mereka sembah ternyata mereka sendiri beribadah kepada Allah. Mereka sendiri membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri mengharapkan pahala Allah Taala, mengharapkan kasih sayangnya dan takut terhadap azabnya. Bayangkan itu. Nah, siapa yang mengatakan Uzair itu anak Allah? Al-Yahud. Siapa yang mengatakan Masih itu adalah anak Allah? An-Nasara. Nah, siapa yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah? Al-Musyrikun. Nah, naudzubillah ya. Waqila nazalat fi qaumin kanu ya'buduna al-jin fa aslama al-jin wa lam ya'lam man ya'buduhum minal ins annahum aslamu. Perhatikan, ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada orang atau sekelompok kaum yang dahulu mereka menyembah jin. Ternyata jin yang sembah ini masuk Islam. Orang kan enggak tahu kan, jin kan enggak kelihatan. Jin itu kan termasuk alam ghaib yang enggak kelihatan. Nah, orang-orang yang menyembah jin ini enggak tahu kalau jinnya masuk Islam itu loh. Walam ya'lam man ya'buduhum minal ins. Ya kan? Dia tidak tahu siapa dari kalangan manusia yang menyembah yang masih menyembah mereka. Annahum aslamu, dan mereka enggak tahu bahwasanya jin itu ternyata sudah masuk Islam. Jinnya manusianya masih nyembah aja, padahal dia sudah masuk Islam. Nah, wal maqsudu min dzalik, dan yang diinginkan dari itu apa? Annallaha dzakara anal musyrikin al-awwalin minhum ya'budul asnam wal asyjar wal ahjar. Perhatikan ini. Yang diinginkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang musyrikin zaman dahulu itu mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon-pohonan, ada yang menyembah batu-batuan. Wa minhum, di antara mereka juga ada yang menyembah man ya'budul anbiya wassalihin, menyembah para nabi dan orang saleh. Wa sawwa bainahum fil hukm, dan mereka menyamaratakan antara mereka dari sisi hukumnya. Wa hakama 'alaihi bil kufri wasyirki, dan juga Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan rata dengan kekufuran dan kesyirikan. Nah, ya, tasmiyatu billahi ghairillah, ya kan, fima huwa min khasaisillah. Nah, tasmiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Itulah kesyirikan. Tasmiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan dengan selain Allah Taala kepada Allah Taala, paham ya? Yang selain Allah Taala disamaratakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Alhamdulillah ya, syirikan. Wa anta ayyuhal musyabbih, dan kamu wahai musyabbih, ya, yang berusaha menyerupakan, bikin tandingan untuk Allah Taala. Turidu an tufarriq baina man abadal asnam wa man abadal salihin. Engkau ingin membedakan antara orang yang menyembah berhala dan menyembah orang saleh. Naam. Fatufarriq baina ma jama'a Allah. Berarti kamu membedakan antara apa? Antara apa-apa yang Allah Ta'ala kumpulkan jadikan satu. Wa hadza minal muhadarillah. Berarti seperti ini apa? Bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menggabungkan jadi satu, kok kamu malah memisahkan. Beda menyembah berhala dengan menyembah orang saleh itu katanya. Kita katakan berarti kamu menentang kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga menentang na'am Rasulnya. Barakallahu fikum. Wa hadza wajhun. Na'am. Raddu hadhihi syubhah. Na'am, hadza wajhu. Wahada wajhun, ini ada sisi. Nah, yang bisa membantah syubhat. Syubhat ini. Haitsu tabayyana annahu la farqa baina syirkil awwalin wa syirkil haula'i alladziina yad'una al-islam. Dari sisi mana? Dari sisi nampaklah sekarang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara kesyirikan orang-orang terdahulu dan syirik orang-orang yang belakangan ini, yang mereka mengaku-ngaku beragama Islam. Kenapa enggak ada bedanya? Karena sama-sama menyembah selain Allah, dah itu. Sama-sama minta kepada selain Allah, sudah itu. Sama-sama mereka
minta syafaat kepada selain Allah itu. Wa hum ya'budunal qubur wal awliya wassalihin. Mereka menyembah kuburan, menyembah para wali, menyembah orang saleh, li'annahum la ya'rifuna anna hadza syirkun. Karena mereka tidak tahu, tidak mengenali bahwasanya ini adalah kesyirikan. Wa hadhihi natijatul jahli, dan inilah hasil atau buahnya kebodohan. Jadi kebodohan sangat jelek sekali ya, naudzubillah ya. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kebodohan pada diri kita pribadi dan semuanya. Berusaha itu. Nah, bi aqidah tauhid as-sahihah, yaitu kebodohan terhadap apa? Akidah tauhid yang benar. Naudzubillah ya. Ayo. Wal jahlu bima yudaduha minasyirki, dan bodohnya terhadap lawan daripada at-tauhid berupa kesyirikan. Fa inna man la ya'rifu syirka yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Maka sesungguhnya orang yang tidak tahu kesyirikan dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu. Hati-hati ya. Jadi kita mengetahui kejelekan, mengetahui kesyirikan bukan untuk terjatuh, untuk berhati-hati. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, barakallahu fikum, yang berada di kelilingnya, yang berusaha bikin talbis misalnya, yaqa'u fihi, dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara jelek tersebut. Wa min huna tabtadih daruratul inayah bi dirasatil aqidah as-sahihah wa ma yudadduha. Maka dari sinilah nampaklah keharusan darurat untuk perhatian penuh mempelajari akidah yang benar dan lawan daripada akidah yang benar, yaitu asyirku billahi jalla wa ala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha an yuthabbitana al-kitab as-sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.